Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama Sandra Nugroho yang akan mengabarkan 3 berita populer hari ini tanggal 15 September 2020. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube Kompas TV-nya. Berita pertama, sahabat Kompas TV, datang dari sebuah lift milik Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjatuh pada Selasa pagi. Ketua DPR dan salah satu anggota DPRD lainnya kebetulan sedang menaiki lift tersebut dan mengalami luka-luka akibat peristiwa ini. Berikut liputannya. Lift pribadi milik Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terjatuh pada Selasa pagi. Ketua DPRD Nuryadi yang saat itu berada di dalam lift bersama anggota DPRD lainnya mengalami luka-luka akibat peristiwa itu. Kedua korban kemudian dilarikan ke rumah sakit. Ada dugaan peristiwa ini terjadi akibat human error karena korban salah mengoperasikan lift. Sahabat Kompas TV, berita kedua datang dari Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo untuk memimpin penanganan kasus corona terbesar di 8 provinsi di Indonesia. 8 provinsi apa saja? Berikut liputannya. Presiden memberi waktu 2 minggu bagi Luhut dan Doni menurunkan angka kasus COVID-19 di 8 provinsi. 8 provinsi itu antara lain adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartanto bahwa Presiden juga mengingatkan penanganan COVID-19 dari segi kesehatan dan ekonomi perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk terus dapat termonitor, dan oleh karena itu Bapak Presiden meminta akan dalam 2 minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasi lebih khusus di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya, dan menugaskan Wakil Ketua Komite Pak Luhut Binsar Panjaitan dan juga Kepala Satgas COVID untuk memonitor dan sekaligus juga melakukan evaluasi. Berita ketiga, sahabat Kompas TV, BPOM dan Majelis Ulama Indonesia akan berangkat ke Cina dan Uni Emirat Arab pada bulan depan. Kunjungan mereka ini untuk memastikan vaksin corona yang diimpor dari 2 negara tersebut halal. Hal ini disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjamin vaksin COVID-19 halal bagi umat Islam. Erick mengatakan komitmen pengadaan vaksin merah putih sebanyak 280 juta sampai 310 juta pada 2021. Erick mengklaim langkah ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang paling agresif soal urusan vaksin COVID-19. Karena itu juga kita terus untuk mendukung kestabilan sejak awal, sejak bulan Maret, kami khususnya di BUMN terus bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Balitbangkes, Lembaga Eijkman, BPPT untuk mencari solusi yang namanya vaksin merah putih. Dan tentu mengupayakan program-program vaksin yang ada di negara lain, karena ini menjadi sangat penting buat kita semua. Kalau kita perbandingkan juga program vaksin yang ada di Inggris, bagaimana dengan populasi penduduknya 60 jutaan, dia sudah secure vaksin hampir 250 juta. Nah, tentu kita tidak boleh tertinggal. Karena itu kita sangat agresif kemarin, saya bersama Ibu Menlu, tentu sesuai dengan izin daripada Bapak Presiden, kita mendatangkan 2 negara, yaitu Cina dan UAE, untuk bisa juga bekerja sama dalam vaksin ini. Alhamdulillah kita sudah mendapat secure 30 juta vaksin untuk akhir tahun ini. Lalu juga kita harapkan 280 juta tambahan sampai 310 juta, karena di perjanjian ada 10% tambahan untuk kita. Dan ini kita harapkan juga bisa menstabilkan daripada tadi menjaga kesehatan masyarakat. Sampai kita juga terus bisa memproduksi vaksin merah putih yang akan dikembangkan di awal tahun 2022.
Kita juga pastikan vaksin ini halal dan sesuai standar kita. Karena itu kita mengirimkan BP POM ke UAE dan insya Allah ke Cina Oktober ini bersama MUI. Dan pada saat uji vaksin pertama di Bandung juga MUI hadir. Karena itu saya kemarin datang ke Bapak Wakil Presiden untuk memastikan bahwa proses ini didukung dan tentu kita menjaga keamanan daripada vaksin ini. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita populer hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen channel YouTube Kompas TV. Subscribe juga ya. Saya Sandra Nugroho, pamit.